Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada sebuah kisah yang menghayat hati, menggelegar dalam dada, namun juga menyisakan pertanyaan besar nih guys. Bagaimana bisa kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi bumerang yang menyengsarakan? Kisah ini adalah tentang gas LPG 3 kg yang di dalam gas tersebut ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin. Sebuah komoditas sederhana yang menjadi nyawa bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama mereka yang hidup di garis kemiskinan. Namun kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru mengubah menjadi sumber penderitaan bahkan kematian. Semuanya bermula dari sebuah kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri ESDM. Tujuannya mulia, memastikan subsidi gas LPG 3 kg tepat sasaran. Namun jalan yang ditempuh justru memutus akses masyarakat terhadap gas tersebut. Pengecer kecil yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi tiba-tiba dilarang menjual gas LPG 3 kg. Kebijakan ini seperti memotong urat nadi distribusi, mengakibatkan kelangkaan di mana-mana nih guys. Masyarakat pun terjebak dalam antrian panjang berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Bayangkan aja seorang ibu yang harus berjalan kaki puluhan kilometer, atau seorang bapak yang rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengantri. Ini bukan sekedar cerita tentang ketidaknyamanan, tetapi tentang penderitaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun puncak dari semua ini adalah tragedi yang memilukan. Seorang ibu yang mungkin hanya ingin memasak untuk keluarganya meninggal dunia karena kelelahan setelah berusaha mencari gas LPG 3 kg. Kematiannya bukan hanya sebuah angka statistik, tetapi simbol dari kegagalan sistem. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan yang tidak dipikirkan matang-matang bisa merenggut nyawa seseorang. Masyarakat pun meluapkan kekecewaannya, sindiran pedas seperti, "Ini gas mau ditimbun ya?" Atau "Ini negara sedang tidak baik-baik saja," menggema di media sosial. Mereka merasa dikhianati, diabaikan, dan tidak dilindungi oleh negara yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Dimana Mimin bener-bener sedih banget. Di tengah keputusasaan, suara rakyat kecil bergema lantang, "Jangan ganggu kemiskinan kami. Apa tidak cukup para pejabat dianugerahi kegemerlapan yang bersumber dari keringat rakyat? Apa tidak cukup pejabat memeras rakyat? Apa tidak cukup membuat rakyat semakin menderita? Tidak bisakah para pejabat itu memberikan rakyat menikmati kemiskinan ini?" Kalimat ini bukan sekedar ungkapan frustasi, tetapi juga jeritan hati yang terdalam. Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan hanya meminta satu hal: jangan tambahkan beban mereka. Mereka tidak meminta kemewahan, tidak meminta kemegahan. Mereka hanya ingin hidup sederhana dengan gas LPG 3 kg yang bisa mereka beli dengan harga yang terjangkau. Tapi kebijakan ini justru merampas hak dasar mereka. Presiden akhirnya mencabut kebijakan tersebut, tetapi keputusan itu tidak disampaikan langsung olehnya. Wakil Ketua DPR yang mengumumkannya, seolah-olah pemerintah tidak serius menangani masalah ini. Pertamina sebagai pelaksana distribusi pun dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kelangkaan yang terjadi. Namun ini terasa seperti tindakan yang terlambat setelah kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Wacana naik kelas untuk pengecer kecil yang diusulkan oleh Wakil Menteri ESDM juga dianggap tidaklah realistis. Bagaimana mungkin pengecer kecil yang seringkali hanya memiliki modal pas-pasan bisa memenuhi persyaratan menjadi pangkalan resmi? Ini seperti meminta seorang nelayan tradisional untuk mengoperasikan kapal pesiar. Di balik semua ini ada kritik yang lebih mendasar guys. Politik yang mengabaikan rakyat. Ungkapan seperti politik gentong atau serangan fajar menggambarkan betapa politisi seringkali hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rakyat-rakyat kecil. Seolah-olah mereka tidak memiliki utang apapun pada rakyat yang memilih mereka. Ketidakpercayaan publik pun semakin menguat. Kebijakan yang tidak dipikirkan matang-matang seperti larangan penjualan gas LPG 3 kg via pengecer semakin memperdalam jurang antara pemerintah dan juga rakyat. Masyarakat merasa diabaikan, tidak dilindungi, dan bahkan dikhianati.
Namun di tengah keputusasaan ini masih ada harapan. Dalam jangka pendek, Pertamina harus memastikan distribusi gas LPG 3 kg dilakukan secara transparan dan merata. Pemerintah juga perlu meningkatkan pasokan gas ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan gas. Dalam jangka panjang, reformasi subsidi harus dilakukan agar lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. Pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi harus diberdayakan, bukanlah dihapuskan. Mereka perlu diberikan pelatihan dan bantuan modal agar bisa memenuhi persyaratan menjadi pangkalan resmi. Ini adalah langkah nyata yang bisa dilakukan untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Fenomena kelangkaan gas LPG 3 kg ini bukan sekedar masalah teknis distribusi, tetapi juga mencerminkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Respons pemerintah yang lambat dan tidak tegas semakin memperburuk situasi, sementara kritik dan ketidakpercayaan publik terus menguat. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan rakyat, bukan sekedar niat baik yang tersesat dalam birokrasi. Mari kita berharap ke depannya pemerintah bisa lebih peka dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang mereka layani. Karena pada akhirnya rakyatlah yang menjadi alasan utama keberadaan sebuah negara. Dan kepada para pejabat, dengarkanlah jeritan rakyat. Jangan ganggu kemiskinan kami, biarkan kami hidup dengan apa yang kami punya. Jangan tambahkan derita kami dengan kebijakan yang tidak berpihak.